Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Heni Aryani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian masih bersemangat untuk belajar walaupun negeri kita sekarang masih mengalami musim pandemi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki dengan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan organ yang menyusun sistem reproduksi pada wanita dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem organ reproduksi pada laki-laki, dan peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem organ reproduksi pada wanita. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan kelainan dan penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas materi ini, kalian harus memahami dulu apa sih sistem reproduksi pada manusia itu. Produksi artinya dapat menghasilkan sesuatu. Apa yang dapat dihasilkan oleh manusia? Yaitu manusia dapat menghasilkan keturunan, yang mana diperlukannya alat. Untuk menghasilkan sesuatu itu pasti diperlukan alat. Nah, jadi untuk sistem reproduksi pada manusia, untuk menghasilkan keturunan pada manusia diperlukanlah alat reproduksi, yaitu pada laki-laki. Alat reproduksi manusia ada dua, alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Silakan kalian pahami gambar. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi laki-laki yang dimiliki oleh anak laki-laki, dan ini adalah alat reproduksi wanita yang dimiliki oleh wanita. Oke, setelah kita lihat gambar, kita akan membahas terlebih dahulu sistem reproduksi atau organ reproduksi pada pria. Nah, dari gambar tadi setelah kita perbesar, ini adalah gambar alat reproduksi pria yang terdiri dari kantung kemih. Kemudian di bawahnya itu ada saluran sperma yang disebut dengan vas deferens, ada kelenjar prostat, ada uretra, saluran air kencing, kemudian epididymis, testis, skrotum, dan yang paling bawah itu adalah penis. Nah, di sebelahnya terlihat lagi bagian-bagian yang lebih jelasnya. Tuh, bentuk kantung kemih, ureter. Karena ureter itu adalah saluran air kencing. Air kencing itu adalah air yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Dia melewati saluran ureter menuju kantung kemih. Nah, di situ ada kelenjar prostat, uretra, penis, skrotum,
testis, epididymis, kelenjar cover, rektum, kantong semen, kemudian saluran sperma. Nah, ini adalah fungsi dari bagian-bagian yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, masih ingat kalian? Boleh dicek lagi gambarnya, testis di mana? Nah, itu testis di dekat epididymis yang mana berfungsi menghasilkan sperma. Kemudian vas deferens adalah sebagai saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari seorang tubuh pria. Dan yang terakhir, penis adalah sebagai alat senggama atau saluran pengeluaran sperma dan urin. Kalau tadi kita membahas organ reproduksi atau alat reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya, kemudian kita lanjut alat reproduksi wanita. Bagi anak-anak ibu yang berjenis kelamin wanita, silahkan kalian perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan. Di sini adalah gambar bagian-bagian dari vagina dari alat reproduksi wanita yang terdiri dari satu vagina, kemudian leher rahim, ovarium, saluran indung telur, dan uterus. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya di sebelah. Nah, bagian-bagian dalam. Di situ terdapat kantung kemih, opiduk, indung telur, rahim, vagina, dan lubang vagina. Nah, silahkan kalian amati gambarnya, kemudian kita pahami fungsinya. Bagian alat reproduksi wanita beserta fungsinya. Tadi di sana terdapat ovarium. Ovarium itu dia berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Opiduk dia menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Kemudian vagina dia berfungsi sebagai organ persetubuhan. Nah, untuk menghasilkan keturunan dari dua alat jenis kelamin pada manusia tadi terdapat proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi itu adalah proses pembuahan. Nah, di sini terlihat pembuahan itu disebut dengan fertilisasi, dan sekarang kita membahas perkembangan embrio. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Di situ ada indung telur yang menghasilkan ovum tadi. Indung telur dia mengeluarkan ovum atau melepaskan ovum. Kemudian apabila terjadi pembuahan atau terjadi fertilisasi atau pembuahan itu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Apabila bertemu sel sperma dengan sel telur, maka terjadilah pembuahan. Terbentuklah zigot. Zigot kemudian membelah secara mitosis dan membentuk kelompok sel yang kemudian tumbuh sebagai embrio. Embrio kemudian menempel di dinding rahim. Disinilah proses pembuahan terjadi. Ketika membentuk embrio, berarti embrionya sudah mulai berkembang. Nah, ini adalah gambar proses perkembangan embrio. Di situ ada gambar sel sperma yang menembus sel telur.
Jadi sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu jumlahnya berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Tetapi hanya satu sel sperma yang mampu menembus sel telur. Ketika sel telur dan sperma itu bertemu, maka inti sel sperma melebur dengan inti sel telur. Sekitar 36 jam kemudian, sel telur yang sudah dibuahi itu membelah sekali menghasilkan 2 sel. Kemudian 72 jam berikutnya setelah pembuahan terjadi lagi pembelahan. Ada 16 sel dalam waktu beberapa hari. Bola sel akan tertanam di dalam uterus. Setelah 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan dan jantung embrio mulai berdetak serta organ mulai berkembang. Tuh terlihat gambar kepala embrio. Setelah 5 minggu, embrio telah berukuran apel kecil. Ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki. Nah, disinilah terlihat bagaimana proses pertumbuhan embrio di dalam rahim seorang ibu. Silahkan amati gambar. Setelah 28 minggu, janin berkembang sempurna di dalam uterus dan membesar. Berat badannya pun terus bertambah menjelang kelahiran. Yang terakhir, ibu akan menjelaskan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Karena apabila seorang wanita yang sudah memasuki usia matang, maka dia akan memasuki masa pubertas yang salah satunya ditandai dengan adanya siklus menstruasi. Itu ada gambar minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama, lapisan rahim pecah dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Kenapa jadi kalian sebagai wanita itu setiap bulan mengalami haid? Itu karena ada proses seperti ini. Lapisan menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang menjadi matang di dalam indung telur. Nah, ini di dalam indung telur ini terdapat sel telur. Kemudian sel telur lepas dari indung telur dan telur dapat dibuahi selama 36 jam. Apabila tidak dibuahi, maka telur akan luruh dan terjadinya penebalan dinding rahim yang mengakibatkan luruhnya dinding rahim, yaitu berupa darah yang keluar yang disebut haid. Setelah itu selain fungsi alat reproduksi pada wanita dan laki-laki, kita akan membahas tentang penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Ada penyakit gonore yang ditandai dengan gejala pada perempuan keluar nanah yang berasal dari vagina dan saluran urin, yang mengakibatkan bermasalahnya saat kehamilan dan proses melahirkan. Klamidia itu gejala pada laki-laki akan keluarnya nanah dari penis saluran urin, mengakibatkan laki-laki infeksi pada testis. Kemudian ada penyakit sifilis atau bisa disebut dengan raja singa, sama seperti halnya gonore tapi tidak tampak gejalanya, 70% pada perempuan dan 10% pada laki-laki. Kalau pada perempuan yang terkena penyakit sifilis atau raja singa ini, maka kehamilannya akan bermasalah. Ada herpes, luka pada vagina atau penis
yang mengakibatkan membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Penyakit terakhir, penyakit keputihan, luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia, infeksi pada dinding vagina, langit-langit lipatan dekat anus, yang mengakibatkan proses kelahiran, infeksi berasal dari ibu selama kelahiran. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di buku paket kalian halaman 66 dan 81. Boleh digambar dan menyebutkan bagian-bagiannya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.